Tantri Abeng mencanangkan Lombok Tengah ini menjadi kawasan ekonomi khusus, tapi baru bisa terrealisasi setelah 29 tahun Dulu Lombok ini terkenal dengan bumi Gora, bumi penghasil padi Gogorancah. Gora itu tahu. Tapi sekarang karena kayak gitu ya lumut padi yang tadi Bunda lihat di situ, nanti di desa Ende Bunda akan dijelaskan bagaimana rumah adat kami. Ini dulu Bunda sawah dan perbukitan, tapi karena ada sirkuit motor GP yang ada di daerah Kuta, dibebaskanlah lahan ini untuk jadi jalan seperti ini. Dulu ini sawah seperti ini. Mungkin besok insya Allah Bunda kalau ada umur, ada rezeki, ada kesehatan ya, 10 tahun atau 5 tahun ke depan kami tidak tahu kiri dan kanan ini akan jadi apa, dan sawah kami akan semakin berkurang. Tapi alhamdulillah saya orang kota Mataram Bunda, masih di sekitaran kota itu masih banyak juga sawah, masih banyak sawah. Tapi kayaknya kalau di pinggir-pinggir sini kayaknya sudah mulai dilirik sama investor Bun, karena dulu ini orang tidak mau beli di sini Bun, karena agak dalam ya, agak sedikit rawan, jauh jalannya. Mungkin nanti pas kita balik kita lewat. Memang ini dulu sawah Bunda, makanya jalannya agak sedikit berbeda mungkin. Makanya dengan kehidupan kami yang seperti ini, tidak ada keramaian, mungkin jam 8 malam sudah tidak ada kendaraan yang lewat ya, ataupun ada bisa dihitung. Makanya kami di sini ini banyak jas, jus dan jamal. Apa itu? Apa yuk? Kalau jamal itu janda Malaysia, jas itu janda anak satu, jus itu janda usia subur. Lombok salah satu pencetak janda terbanyak di Indonesia. Karena apa? Nah, jas, jus dan jamal tadi. Mungkin itu dihitung janda yang sudah lansia sampai janda yang janda usia subur ya Bun. Karena dengan kehidupan seperti ini di sini 15 tahun sudah boleh diapelin. Di sini usia 15 tahun sudah masih muda. Tapi kita bukan berarti pernikahan dini itu kita ilegalkan ya. Tidak, legal, bukan legal ya. Cuman karena kami di sini sudah tidak ada kehidupan malam. Ini jauh dari kota Bun. Bahkan saya pun kalau ke Kuta sini, saya itu ibarat orang Sasak bilang kepusak. Kepusak itu tersesat karena banyak bukit, saya tidak tahu saya masuk lewat mana. Karena bukit semua, saya tidak tahu masuk lewat mana, keluar dari jalannya. Iya, semua ini dibelah Bunda. Ini semua dibelah. Dulu kami ada yang bukit, ada yang sawah, ada yang bukit, ada yang sawah. Nah, seperti inilah keadaannya, masih belum terpelihara dengan baik karena kami masih belum punya banyak uang, SDM kami masih rendah, dan mungkin butuh biaya yang cukup banyak. Investor mungkin masih mikir-mikir ke sini karena kami dikontrak sama Dorma selama 10 tahun. Tantri Abeng mencanangkan Lombok Tengah ini menjadi kawasan ekonomi khusus, tapi baru bisa terrealisasi setelah 29 tahun, pada tahun itu 2017 di eranya Pak Jokowi. Jadinya di sini yang dibebaskan lahan di kawasan ekonomi khusus ini sekitar 1.100 hektar area yang dibebaskan. Jadinya ini beginilah jadinya Lombok Tengah terutama. Tapi setidaknya dengan ada pembangunan sirkuit Mandalika, setidaknya tidak ada jas, jus dan jamal ya. Setidaknya mengurangi. Karena kalau saya tanya sekolahmu apa? Kan saya orang Lombok ya Bun, kadang prihatin juga karena kami sesama perempuan. Gitu. Saya kan nanti cewek-cewek gitu. Siapa namamu? Saya gitu. Sudah nikah? Sudah. Mana suamimu? Bebalu deh. Bebalu itu kan janda. Astaga, kaget saya. Berapa usiamu? 17 tahun. Astagfirullahaladzim. Kemudiannya, kebajangnya maksudnya. Jadi janda. Mana suaminya? Apa alasannya cerai? Tidak ada. Karena masih polos ya Bun. Tidak tahu. Dia pergi saja suami saya, dia bilang gitu.
Astagfirullahaladzim. Memang karena kehidupannya sudah tidak bisa lagi mau. Tapi mudah-mudahan lah dengan dibangunnya kawasan ekonomi khusus ITDC yang merupakan salah satu developer yang membangun Nusa Dua Bali, siapa tahu Lombok bisa dibangun menjadi Nusa Dua Bali Lombok. Amin ya Bun, mudah-mudahan. Nah ini artinya kita selamat datang di welcome to Mandalika. Sudah sampai di sirkuit Mandalika. Kita tawaf. Baiklah. Kita tawaf dulu ya. Nah, ini dia. Kita tawaf ya, Bun, di sini. Kita putar karena ada yang mau bikin video katanya. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a weather vane hanging all crooked from the rain and the snow. I'm a half mile past where we ran out of gas years ago, so I'm taking my time and I'm gonna drive by it once more. But you'll see there's a new life waiting, and I just don't want this feeling to go. Nah ini dia kita sudah. Tapi Bunda jangan terkecoh ya. Bukit ini memang kelihatannya seperti ini, tapi ada beberapa bukit yang kelihatannya di depan seperti ini. Tapi aset ini orang asing. Dengan cara apa? Dengan cara menikah dengan orang lokal. Nah jadinya di sini ini yang kaya-kaya ini adalah orang bule, tapi yang sudah beristri orang lokal. Makanya mereka membangun bangunan seperti yang tadi kita lihat dari kejauhan, daerah pantai di daerah kemarin yang kita lewatin daerah Senggigi itu rata-rata itu orang bule semua yang punya. Nah di sini rata-rata yang ada di pantai daerah Kute ya, daerah Kute atau pantai Kute sama saja. Ini rata-rata orang Australia dan di sini rata-rata bule backpacker, bule miskin. Kenapa kita bilang miskin? Karena mereka pakai motor. Kalau sudah pakai motor, terus ada papan surfing di belakangnya itu, dia nggak boncengan sama orang tapi papan surfing. Karena mereka mencari ombak di sini. Karena katanya untuk surfing perairan semakin ke timur perairan yang ada di daerah Kuta ini semakin bagus untuk surfing ombaknya. Makanya di sini banyak bule backpacker. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking